Selama puluhan tahun, divisi tag team di WWE itu sering banget dianggap sebelah mata. Kalian bisa lihat ada duo yang keren banget, kompak banget, keliling dunia bareng, bajunya serasi, sampai punya jurus yang sinkron. Tapi ujung-ujungnya cuma ditaruh di kick-off show WrestleMania. Atau yang lebih parah, mereka dibubarin gitu aja cuma buat perseteruan mediocre yang gak jelas arahnya kemana. Asli, gregetan banget liatnya. Tapi ada satu pengecualian besar dari aturan Vince McMahon. Kalau kalian ngambil dua orang megastar papan atas yang benar-benar magnet utama, orang-orang yang biasanya jadi menu utama di pay-per-view sendirian, terus kalian gabungin mereka jadi satu tim. Nah, tiba-tiba Vince langsung semangat banget dan jor-joran mendukung mereka. Itulah keajaibannya sebuah super team. Kita nggak lagi ngomongin tag team tradisional kayak The New Day, The Usos, atau The Hardy Boys ya. Kita lagi ngomongin momen-momen langka dan meledak-ledak dalam sejarah wrestling pas dua planet raksasa tabrakan buat bikin sistem tata surya baru. Momen pas dua orang yang harusnya nggak sudi berbagi ring, kecuali buat saling hajar sampai babak belur, tiba-tiba saling lirik dan bilang, mau nggak kita barengan jajah nih perusahaan? Hari ini kita bakal bahas 5 super team terbesar sepanjang sejarah WWE, mereka yang nggak cuma berhasil dapat sabuk juara, tapi benar-benar mengubah arah bisnis ini. Tim-tim yang legendaris yang bikin kita lompat dari kursi karena kegirangan dan benar-benar mendefinisikan ulang apa itu tag team. Yuk, langsung kita bahas tim-tim monster ini. Yang kelima, The Rock dan Roman Reigns. Kita kilas balik dulu ke tahun 2024. Di WrestleMania 40, pas terbentuknya sebuah super team yang benar-benar nggak disangka sama siapapun. The Rock dan Roman Reigns. Bertahun-tahun lamanya, fans wrestling tuh suka banget ngelakuin hal yang paling kita jago, bikin skenario fiktif atau fantasi booking. Kita ngeliat silsilah keluarga Anoa'i dan mikir, cerita paling paten itu kalau The Rock balik buat nantang Roman Reigns demi gelar The Tribal Chief. Itu adalah pertandingan yang paling menghasilkan duit banyak. Drama keluarganya, promo-promonya yang sinematik, momen estafet generasi, pokoknya potensinya gede banget. Dan di awal tahun 2024, kayaknya hal itu beneran bakal terjadi. The Rock balik lagi di Raw ngomongin soal kalimat head of the table dan langsung berhadapan sama Roman. Tapi masalahnya satu, para fans benar-benar menolak keras ide itu dengan cara yang kompak banget. WWE Universe gak mau posisi Cody Rhodes digeser gitu aja sama The Rock, padahal Cody udah berjuang mati-matian selama 2 tahun buat finish history. Penolakan dari fans waktu itu benar-benar bersejarah. Internet heboh, tagar We Want Cody jadi tren berminggu-minggu dan WWE benar-benar ke pojok. Terus, apa yang mereka lakuin? Mereka bikin salah satu perubahan rencana kreatif paling jenius sepanjang sejarah profesional wrestling. Bukannya maksain The Rock jadi jagoan korporat, mereka malah sekalian ngubah dia jadi sosok penjahat atau heel paling mengerikan dan karismatik yang pernah kita lihat dalam 2 dekade terakhir, The Final Boss. Dan bukannya berantem sama Roman Reigns, The Rock malah berdiri berdampingan sama sepupunya itu dan resmi gabung ke The Bloodline. Pas The Rock dan Roman Reigns berdiri bareng di panggung SmackDown sambil nunjukin jari lambang Acknowledge Me, aura mereka tuh kerasa pekat dan intimidatif banget. Rasanya bukan kayak lihat tim wrestling biasa, tapi lebih kayak rezim politik kelas kakap. Kamu punya Roman, juara dunia modern dengan masa jabatan terlama, ditambah The Rock, salah satu bintang film Hollywood terbesar di dunia, bergabung buat neror semua pegulat yang ada. Semua ini memuncak di pertandingan utama malam pertama WrestleMania 40 yang super megah, di mana mereka berdua satu tim buat ngalahin Cody Rhodes dan Seth Rollins dalam pertandingan tag team yang brutal, klasik, dan kacau banget. Mereka emang belum pernah satu tim lagi sejak akhir pekan bersejarah itu, tapi besarnya pengaruh budaya mereka, nama besar mereka, dan kejeniusan perubahan rencana kreatif WWE bikin mereka jadi salah satu super team paling tangguh dan bikin melongo yang pernah ada. Dan jujur aja, kita semua pasti masih ngarep kalau drama yang bakal muncul di antara mereka berdua nanti ujung-ujungnya bakal menghasilkan pertandingan tunggal impian yang kita tunggu-tunggu. Yang keempat, Rated RKO. Sekarang kita mundur dulu ke tahun 2006. Kalau ada satu hal yang biasanya bikin super team wrestling itu terbentuk, alasannya hampir selalu karena keadaan yang kepepet. Mereka itu aliansi yang terbentuk karena ada butuhnya aja, dan gak ada tim yang paling cocok menggambarkan hal itu selain Rated RKO. Waktu itu, The Generation X, Shawn Michaels dan Triple H lagi hobi banget bikin rusuh di Raw,
Mereka ngerjain orang-orang, ngacak-ngacak skrip acara, numpahin cairan hijau ke Vince McMahon, dan benar-benar jadi duri dalam daging buat Edge. Edge yang waktu itu bisa dibilang sebagai penjahat atau heel yang paling dibenci dan licik di WWE, sadar kalau dia nggak bisa ngelawan di Edge sendirian. Dia butuh bantuan. Dia butuh orang yang sama mudanya, sama kejamnya, dan sama berbakatnya kayak dia. Makanya dia nyamperin Randy Orton. Edge intinya ngajak Randy ngobrol serius dan buka matanya. Dia bilang kalau di X itu maruk panggung, hobi menekan generasi muda dan ngejadiin acara TV kayak tempat mainan mereka sendiri. Orton dengerin, manggut-manggut, salaman sama Edge dan bim salabim Rated RKO resmi lahir. Dan asli, mereka berdua ini jadi kombinasi bajingan yang asik banget buat ditonton. Nggak butuh waktu lama buat mereka bikin gebrakan. Mereka langsung berhasil merebut World Tag Team Championship dari dua legendaris Roddy Piper dan Ric Flair, tapi target utama mereka tetap di X. Mereka terlibat perseteruan yang personal banget dan penuh kekerasan sama HBK dan Triple H, yang menghasilkan beberapa pertandingan paling berdarah dan paling kacau di era itu. Mereka nggak cuma pengen menangin sabuk tag team, mereka lagi berusaha menghancurkan para legenda masa lalu demi mengamankan masa depan mereka sendiri. Tapi mirip-mirip kayak kisah two-man power trip, perseteruan ini harus berantakan gara-gara cedera beneran. Di acara New Year's Revolution 2007, otot paha Triple H robek lagi, yang bikin Shawn Michaels sendirian tanpa arah. Pas Triple H absen, Shawn akhirnya dapat partner dadakan yang tebak siapa, ya John Cena. Dan mereka berdua akhirnya berhasil ngalahin Rated RKO buat ngerebut sabuk juara. Begitu sabuk juaranya hilang, ego dari Edge dan Orton udah nggak bisa ditahan lagi, yang akhirnya bikin mereka pecah kongsi secara perlahan tapi dramatis. Tapi chemistry antara Edge dan Orton itu emang nggak ada duanya, sampai-sampai WWE sering banget pakai formula itu lagi di kemudian hari. Yang paling diingat itu pas tahun 2020, waktu Edge secara ajaib kembali dari masa pensiunnya, yang berujung pada perseteruan yang emosional dan menguras fisik antara dua mantan sahabat ini. Rated RKO ngebuktiin kalau kamu gabungin dua heel papan atas di masa kemasan mereka, hasilnya bakal jadi sesuatu yang mahal banget harganya. Yang ketiga, The Rock and Shock Connection. Oke, sekarang kita balik total arah pembahasannya. Lupain dulu soal penjahat yang berdarah dingin atau monster yang menakutkan, kita omongin soal hiburan murni. Karisma yang nggak ada tandingannya, dan sebuah tim yang kalau di atas kertas harusnya nggak bakal pernah bisa akur di dunia nyata. Siapa lagi kalau bukan The Rock dan Mankind, The Rock and Shock Connection. Buat bisa paham sekocak apa tim ini, kamu harus ingat apa yang terjadi persis sebelum mereka gabung di akhir tahun 1999. Dua orang ini baru aja kelar dari salah satu perseteruan paling brutal, kejam, dan bikin ngilu dalam sejarah WWE demi ngerebutin sabuk WWE Championship. Kita lagi ngomongin pertandingan I Quit di Royal Rumble 1999, di mana The Rock ngehajar kepala Mankind yang lagi diborgol pakai kursi sebanyak 11 kali. Tapi pas era Attitude Era mulai bergeser, keadaan berubah, dan dua orang yang beda sifat bak bumi dan langit ini malah nemu diri mereka ada di kubu yang sama. Secara logika, ini tuh resep buat bencana, tapi begitu mereka berdua berbagi mikrofon, wah, WWE Universe langsung jatuh cinta setengah mati sama mereka. Walaupun mereka berdua emang pegulat yang jago banget di dalam ring, keajaiban asli dari Rock and Shock Connection itu justru terjadi di belakang layar dan pas mereka lagi adu argumen atau promo. The Rock dapat peran yang pas banget jadi orang yang lempeng dan serius. Dia bakal berdiri di sana sambil muter bola mata, kelihatan risih dan keganggu banget sama tingkah konyolnya Mankind. Sementara itu, Mankind tuh kayak anjing golden retriever yang kelewat hiperaktif yang selalu berusaha cari perhatian dan pengakuan dari The Rock. Dia bolak-balik ngajak The Rock pakai jaket kembaran, sampai nyiapin pesta kejutan buat ulang tahunnya The Rock. Dan makin keras usaha Mankind buat akrab sama The Rock, penonton justru makin jatuh cinta sama kombinasi mereka berdua. Tim ini bahkan jadi otak di balik salah satu segmen dengan rating TV tertinggi sepanjang sejarah dunia profesional wrestling, segmen legendaris This Is Your Life yang dibikin khusus buat The Rock. Segmen itu berhasil dapat rating Nielsen sebesar 8,4, angka yang gila dan gak masuk akal banget waktu itu. Padahal isinya cuma 20 menit pendalaman karakter, komedi sama improvisasi lawak antar pegulat doang. Mereka emang sempat menangin sabuk tag team sebanyak 3 kali, tapi jujur aja, sabuk juaranya mah cuma jadi pacangan doang. The Rock and Shock Connection tetap jadi patokan paling tinggi buat formula tag team, dua sifat yang bertolak belakang.
Mereka ngebuktiin kalau kadang-kadang perbedaan total justru bisa bikin momen magis yang gak bakal pernah dilupain. Yang kedua, The Mega Powers. Nah, kalau kita ngomongin soal nilai sejarah, angka penjualan tiket, dan the blueprint buat semua super team yang muncul setelahnya, kita harus terbang balik ke era 80-an. Beberapa fans lama mungkin bakal berargumen kalau super team asli kepunyaan WWE itu adalah Hulk Hogan dan Mr. T pas mereka satu tim di WrestleMania pertama. Dan ya, itu emang momen budaya pop yang gede banget sih. Tapi jujur aja, Mr. T itu bukan pegulat profesional. Dia itu aktor Hollywood yang kemampuannya terbatas banget kalau udah di dalam ring. Super team wrestling yang benar-benar tulen dan sah itu baru lahir pas The Madness ketemu sama The Mania. Di tahun 1988, Hulk Hogan, pahlawan Amerika dengan ciri khas warna merah kuningnya, bergabung sama The Macho Man Randy Savage, ikon yang eksentrik, intens, dan nyentrik banget. Mereka menamakan diri mereka The Mega Powers, dan kehadiran mereka nggak cuma bikin penonton antusias, tapi benar-benar ngegoncang seluruh industri hiburan gulat. Gabungan mereka berdua ini efeknya masif banget. Sampai-sampai WWE kayak sengaja bikin acara pay-per-view baru cuma buat pamerin mereka berdua. Bener banget, acara SummerSlam yang pertama kali diadakan di tahun 1988 itu dibangun penuh demi ngejual pertandingan utama antara The Mega Powers ngelawan Ted DiBiase dan Andre the Giant. Itu adalah bisnis kelas kakap, ladang duit, dan kerasa megah banget. Tapi yang bikin The Mega Powers bener-bener jadi legenda itu bukan cuma pas mereka lagi hebat-hebatnya bareng, tapi pas momen kehancuran mereka yang dramatis banget. WWE ngehabisin waktu setahun penuh buat pelan-pelan nanam bibit-bibit kehancuran mereka dengan rapi banget, dan sumbu dari semua kekacauan itu adalah Miss Elizabeth. Randy Savage yang aslinya emang terkenal parnoan dan protektif banget sama Elizabeth, baik di dalam cerita maupun di dunia nyata, mulai ngerasa kalau Hulk Hogan ini kayaknya kelewat ramah, kelewat deket, dan kelewat protektif sama Elizabeth. Ketegangan itu numpuk berbulan-bulan sampai akhirnya pecah berantakan di ruang medis belakang panggung pas episode acara main event. The Macho Man akhirnya lepas kendali, dia nuduh Hogan iri sama dia dan punya mata keranjang ke Elizabeth. Dia langsung hajar Hogan pakai sabuk juara sampai terkapar pingsan di lantai. Momen itu melahirkan salah satu slogan promosi paling terkenal dan ikonik dalam sejarah wrestling, The Mega Powers Explode. Pertandingan mereka setelah itu di WrestleMania 5 buat perebutan WWE Championship adalah sebuah karya seni tingkat tinggi dalam hal penyampaian cerita. Aliansi mereka emang cuma bertahan sekitar setahun, tapi dalam waktu yang singkat itu, mereka berhasil nyapai semua target yang emang diincar dari sebuah super team. Mereka berhasil naikin pamor para pegulatnya, mecahin rekor penjualan tiket, dan ngasih kita jalan cerita yang masih diomongin sama fans bahkan setelah hampir 40 tahun berlalu. Yang pertama, The Brothers of Destruction. Sampai juga kita di urutan pertama, dan jujur deh, emang ada tim lain yang lebih pantas dari mereka. Kalau kalian ngelihat seluruh sejarah WWE, kisah perjalanan The Undertaker dan Kane itu bisa dibilang sebagai cerita yang paling hebat, paling mendalam, dan paling sinematik yang pernah dibuat sama perusahaan ini. Coba ingat-ingat lagi latar belakang cerita mereka berdua. Mereka adalah kakak beradik yang terpisahkan gara-gara tragedi keluarga yang mengerikan pas masa kecil, kebakaran rumah yang katanya bikin muka Ken cacat seumur hidup. Pas sudah gede, mereka diadu satu sama lain sama sosok ayah mereka yang emang agak gila, Paul Bearer. Mereka ngehabisin tahun pertama mereka bareng-bareng buat beneran coba saling bunuh di pertandingan Inferno dan Hell in a Cell. Mereka itu musuh bebuyutan, tapi setelah perang habis-habisan yang rasanya kayak nggak beres-beres, ada yang berubah di akhir tahun 1998. Rasa benci itu berubah jadi rasa hormat satu sama lain. Kekuatan supernatural mereka menyatu, dan The Brothers of Destruction resmi dilepas buat ngobrak-ngabrik WWE. Mereka nggak cuma sekedar bikin ciut nyali orang, mereka benar-benar ngasih rasa takut yang bikin merinding sampai ke tulang buat setiap pegulat yang dengar lagu masuk mereka. Begitu lampu padam, suara lonceng berdentang, dan api berkobar dari atas panggung, kalian udah tahu kalau pertandingan itu udah selesai bahkan sebelum dimulai. The Deadman dan The Big Red Machine itu udah kayak kode curang di dalam game. Mereka adalah dua monster yang atletis, lincah, dan mengerikan yang bisa ngecok slam kamu tembus ke dalam bumi atau lompat dari tali atas kalau mereka lagi pengen. Kakak beradik dalam cerita gulat ini akhirnya berhasil jadi juara tag team berkali-kali, dan ada satu pencapaian legendaris yang mentereng banget di riwayat hidup mereka. Pas alur cerita aksi Alliance Invasion yang gila di tahun 2001,
mereka jadi tim pertama dalam sejarah yang bisa megang sabuk WWE Tag Team Championship dan WCW Tag Team Championship sekaligus di waktu yang bersamaan. Yang benar-benar bikin The Brothers of Destruction beda dari semua super team lain di daftar ini, dan kenapa mereka layak banget dapat posisi nomor 1 adalah keawetan mereka yang nggak ada tandingannya. Semua tim lain yang udah kita bahas tadi paling cuma bertahan setahun atau malah beberapa bulan doang, sebelum akhirnya ego mereka tabrakan terus bubar jalan. Undertaker dan Kane, mereka punya hubungan pasang surut yang legendaris banget yang bertahan selama 3 dekade. Riwayat mereka udah paten banget, aura mereka nggak ada yang bisa nyamain, dan warisan mereka sebagai super team yang abadi nggak bakal pernah bisa digeser sama siapapun. Nah, itu dia guys, 5 super team terbesar dan paling ikonik yang pernah beraksi di atas ring WWE. Mulai dari dominasi budaya dari The Rock dan Roman Reigns sampai ke warisan kegelapan yang abadi dari The Brothers of Destruction. Kalau WWE benar-benar niat buat naruh seluruh ide kreatif mereka demi dukung 2 megastar utama, hasilnya hampir selalu jadi sesuatu yang gak bakal pernah bisa dilupain. Tapi sekarang aku pengen dengar pendapat dari kalian nih. Menurut kalian urutannya udah bener belum? Ada nggak super team legendaris yang menurut kalian kelewat atau harusnya masuk ke daftar ini? Apa momen paling favorit kalian pas ada 2 pegulat utama yang gak akur, tapi dipaksa buat kerjasama dalam satu tim? Komen pendapat kalian di kolom komentar.